Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah telah mengaruniakan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat. Nikmat yang paling besar nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, ke masjid ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kalau kita cinta kepada Nabi kita, perbanyaklah salawat kepadanya. Kalau kita cinta kepada Nabi kita, taatilah perintah. Kalau kita cinta kepada Nabi kita, jauhilah larangannya. Kalau kita cinta kepada Nabi kita, cintailah Nabi kita lebih dari apapun di atas muka bumi ini. Kalau kita cinta kepada Nabi kita, beribadahlah sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan memperbanyak amal soleh, mentaati Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan kita jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sering sekali kita mendengar kalimat merdeka. Namun masih banyak di antara kita umat akhir zaman ini yang belum memahami sepenuhnya apa itu merdeka. Padahal merdeka adalah bebas dari segala belenggu, baik belenggu penjajah, belenggu hawa nafsu, belenggu syaitan, dan belenggu harga diri, belenggu pangkat, belenggu martabat, keturunan, serta sifat-sifat tercela yang lainnya. Masih banyak di antara manusia jasmaninya merdeka, tapi rohaninya terbelenggu. Jiwanya merdeka, tapi jasmaninya terbelenggu. Bahkan masih ada di antara kita, di antara manusia yang terbelenggu di dalam sifat munafik,
bakhil, pelit, sombong, angkuh, dan yang lainnya. Lihatlah kaum muslimin, bagaimana kebaikan akan dikerjakan jika kebaikan itu bertentangan dengan belenggu pada diri seseorang. Sebagai contoh, seorang yang ingin ke masjid sholat berjamaah ketika azan berkumandang, tapi segan dia karena masih ada pekerjaan, segan karena masih ada rapat, segan sama bos. Kemudian seorang yang ingin menerapkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih terbelenggu oleh adat istiadat yang berbau syirik. Kemudian seorang yang ingin menerapkan sifat jujur, tapi masih terbelenggu di tengah lingkungan yang sukanya korupsi, yang sukanya memainkan nota, membuat nota palsu. Kemudian seorang yang ingin bersedekah, tapi dia terbelenggu dengan jiwa pelitnya, sifat bakhilnya. Kemudian seorang yang ingin minta maaf karena pernah dia berbuat kesalahan kepada saudaranya, tetapi tidak jadi karena terbelenggu dengan harga diri, dengan martabat dan keangkuhannya. Padahal kaum muslimin meminta maaf karena bersalah itu adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan di dunia ini. Di akhirat tidak ada penyelesaiannya. Di akhirat langsung saja ditransfer pahala kita kepada orang yang pernah kita sakiti. Kemudian seorang yang ingin berpuasa Ramadan tidak jadi karena terbelenggu dengan hawa nafsu yang selalu dia berturutkan. Kemudian seorang yang ingin sekali menahan amarah yang begitu memuncak, tidak sanggup dia karena terbelenggu oleh syaitan dan hawa nafsunya lagi-lagi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya belenggu-belenggu yang masih bercokol pada diri seseorang itu tak akan pernah terbuka, tak akan pernah terlepaskan, tak akan pernah terbebaskan jika dia selalu menuruti hawa nafsunya, mempertahankan hawa nafsunya, dan selalu dia dahulukan hawa nafsunya, dan selalu dia anggap nomor satu hawa nafsunya tadi. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin bahwa setiap diri untuk dapat berbuat suatu kebaikan, suatu amal soleh, dia harus sanggup melawan belenggu-belenggu yang ada pada dirinya, hawa nafsu, sifat malas yang ada dalam pada dirinya. Sungguh seorang tidak akan bisa dikatakan merdeka seutuhnya jika masih terbelenggu oleh sifat munafik. Jasad dan lisannya berbuat sesuatu, tapi hatinya mendustainya. Inilah kepura-puraan kaum muslimin. Bayangkan janji-janji yang pernah seseorang utarakan sulit untuk dikerjakan karena dia terbelenggu oleh sifat munafik. Jika bicara dia berdusta, yaitu tidak sama antara ucapan dia dengan perbuatannya, atau tidak sama antara ucapannya dengan kenyataannya. Jika dia berjanji, dia mengingkarinya karena terbelenggu oleh sifat munafik lagi-lagi. Jika dia diberi amanah, maka amanah-amanah yang dibebankan kepadanya hampir-hampir semuanya dia khianati. Inilah belenggu munafik kaum muslimin yang telah sangat terpatri di negeri kita, di negeri khayalan, negeri-negeri yang dikuasai oleh para pengkhayal tingkat tinggi. Bahkan mulai dari jabatan yang paling tinggi sampai paling bawah, semuanya munafik, terbelenggu oleh sifat munafik. Dikatakan di dalam sebuah hadis
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Apa kata Rasul? Tanda orang munafik itu 3. Apabila dia berucap, dia berdusta. Jika dia membuat janji, dia mengingkarinya. Jika dia dipercayai, dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini kaum muslimin sungguh-sungguh merupakan potret-potret manusia di akhir zaman ini. Potret-potret kekuasaan di negeri yang penuh dengan kedustaan, negeri yang dihuni oleh manusia-manusia akhir zaman, negeri yang makmur tapi terbelenggu oleh sifat munafik, negeri yang kaya raya akan tetapi terbelenggu oleh rekayasa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta, mereka banyak bohong. Ketika kaum muslimin suatu negeri sudah dikuasai oleh orang-orang munafik, sementara di dalam negeri itu ada orang yang beriman, yang tapi hanya mampu pasrah dan membenci di dalam hati, maka tunggulah detik-detik tenggelamnya. Sekaya apapun negerinya, sehebat apapun penguasanya, maka niscaya akan tenggelam. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran itu adalah bagaikan suatu kaum yang berundi di dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian yang berada di atas dan sebagiannya lagi berada di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah, kala dia ingin mengambil air, tentunya dia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang di bawah tadi menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa, akan tenggelam. Namun jika orang bagian atas melarang orang yang di bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat, dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bangunlah kita dari mimpi indah ini. Cegahlah mereka-mereka yang ingin membocorkan perahu negeri ini, agar negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya ini tidak tenggelam. Demikianlah semoga kemerdekaan yang seutuhnya bisa kita nikmati bersama. Amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana cara mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Untuk mewujudkan negeri yang baik, yang penuh dengan ampunan Allah adalah dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ibadah kita serahkan kepada Allah saja. Jangan berharap pujian dari manusia, jangan berharap balasan dari manusia. Haraplah balasan dari Allah saja. Kemudian yang kedua, akhlak penduduknya yang mulia, akhlakul mahmudah, akhlakul karimah. Dengan akhlak yang mulia ini merupakan pilar terwujudnya masyarakat dan bangsa yang baik. Kemudian yang ketiga, sifat amanah yang menyebar dan membumi. Setiap penduduk kaum muslimin menjalankan kewajibannya, dan amanah yang dipercayakan kepadanya dijalankan dengan baik. Tidak ada korupsi, suap menyuap, dan pengkhianatan lainnya. Kemudian yang keempat, adanya keseimbangan yang indah antara urusan dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, bertaubat semua penduduknya, raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara pilar terwujudnya negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan Indonesia kita ini menjadi negeri yang diberkahi Allah dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma